Halo Fitness Mania, selamat datang di Dunia Dere. Kali ini kita seperti biasa kuliah malam minggu. Kita akan membahas sesuatu yang di luar daripada fisikalitas, ya. Kita bahas sesuatu yang mungkin lebih sifatnya mentalitas. Mind over muscle, ya teman-teman sekalian. Tema hari ini adalah salah satu daripada poin daripada bukunya Deepak Chopra, judulnya Secret of Success, 7 Principles. Salah satunya adalah The Law of Least Effort, atau yang dikenal dengan yang namanya sebenarnya lebih kepada hukum tentang, kalau boleh dibilang itu kita jangan terlalu ngotot-ngotot banget. Jadi hukum nggak ngoyo, judulnya itu ya, temanya ya. Nah, jadi ada istilah yang disebut namanya survival of the wisest. Itu sebenarnya memberikan satu gambaran kepada kita bahwa katanya bukan orang yang paling kuat lah yang umurnya paling panjang, tapi orang yang paling bijaksana. Bijaksana terhadap siapa, Des? Terhadap dirinya dan juga terhadap orang lain, ya. Itu yang paling penting ya. Nah, jadi apa tipsnya sebenarnya? Ada, kalau hitungannya berarti ada 1, 2, dan 3 strateginya kalau teman-teman tahu ya, kalau kita lihat di sini. Jadi nomor 1, bagaimana caranya kita tidak mengotot dalam hidup gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih kepada relate-nya kepada kesehatan ya teman-teman ya. Jadi nomor 1, ada istilah yang mengatakan laughing what is, bukan laughing what if. Artinya apa, Des? Artinya kita belajar untuk bersahabat dengan menerima segala sesuatu seperti apa adanya, bukan seperti apa seharusnya. Nah, jadi kalau ada istilah, orang suka bilang ya, Des, kadang-kadang bahkan seburuk apapun situasi yang kita alami ya, selalu ada yang namanya it happen for a reason. Itu terjadi karena ada satu alasan di balik itu. Nah, biasanya kadang-kadang sebuah berkah bisa menjadi musibah yang berselimut berkah gitu, tapi kebalikannya, yang kita pikir sebuah musibah, betul ya, kadang-kadangnya Des ya, akhirnya ternyata dia adalah sebuah berkah di balik selimut itu gitu ya. Jadi teman-teman, dalam hal berbicara kesehatan, menyenangkan kalau seandainya kita lebih berteman dengan yang namanya apa adanya, bukan apa seharusnya. Karena kita selalu punya yang namanya, kalau istilahnya apa, Des? Important. Kita selalu ngotot untuk menunjukkan kalau kita benar ya. Makanya kenapa harusnya gitu, nggak bisa begini, harusnya gini, harusnya pemerintah gitu, harusnya negara kita gini, harusnya Jakarta harusnya begitu, harusnya Binaraga harusnya begini, harusnya atlet harusnya begitu, gitu ya, betul ya. Nah, jadi sekali lagi teman-teman, kadang-kadang setiap dari kita, setiap negara kita juga, setiap dari apa yang terjadi, kadang-kadang kita punya perjalanannya masing-masing, betul ya teman-teman sekalian ya. Biasanya kita terpaksa nanti harus hidup dengan konsekuensinya. Itu yang menjadi tantangannya dari kalau kita berbicara soal hal ini nih teman-teman ya. Jadi sekali lagi, kita menghargai setiap dari kita punya karma atau punya perjalanannya masing-masing, betul ya Des ya. Kalau istilahnya sebelum dari ini ada namanya law of cause and effect, siapa menabur dia menuai gitu ya. Jadi kita jangan ngotot harusnya begini, harusnya gitu, biarin orang jalanin hal tersebut, tapi nanti dia yang harus menanggung konsekuensinya, betul kan? Ya. Termasuk saya yang harus menanggung hidup saya dengan kemalasan saya yang harus menanggung hidup saya dengan kebodohan atau keignoranan saya yang harus menanggung hidup saya dengan mungkin apalagi ya, dengan mungkin kesalahpahaman saya dan sebagainya ya. Oke. Nah, yang nomor 2, nah kita kalau berbicara the law of least effort, kita berbicara yang disebut yang namanya being responsible. Dari kata responsibility artinya ability to choose our response ya, atau responsible itu artinya kemampuan kita untuk merespon apa? Merespon event atau kejadian yang kita alami sehari-hari, betul ya? Nah, jadi makanya kenapa ada istilah ya, kalau orang bilang yang membuat kita itu kadang-kadang tersinggung, yang membuat kita itu kadang-kadang sakit, yang membuat kita kadang-kadang misalnya marah atau apapun juga adalah bukan kejadian yang sesungguhnya, tapi pemaknaan atau respon kita terhadap kejadian tersebut. Nah, biasanya bukan respon yang terjadi, tapi biasanya lebih kepada reaksi. Makanya kenapa perbedaan yang saya sering bilang sama Desi, apa bedanya responsi versus reaksi? Bedanya apa, Des? Bedanya adalah kalau reaksi langsung. Nah, kalau responsi itu kita menghargai yang namanya jeda.
Nah, jadi jeda inilah yang makanya kenapa ketika kita ada satu kejadian, teman-teman, apakah misalnya teman-teman posting sesuatu, lalu orang langsung berkomen, mungkin komennya sesuatu yang nggak naikin hati ya. Kalau kita bersedia untuk menghargai jeda untuk tarik nafas sejenak, dalam beberapa detik aja teman-teman, maka pada saat itu sebenarnya kita akan dihadapkan dalam situasi di mana ada opsi cara pandang yang menguatkan hati, ada opsi cara pandang yang melemahkan hati. Kalau yang menguatkan hati, kita hanya akan memaklumi. Orang lain mungkin berkomentar itu, ya mungkin dia lagi marah, atau dia lagi kesal, atau apa, ya kan? Atau mungkin kita bilang, oh, udah, cuekin aja. Atau bahkan, ya udah, di-block aja. Atau misalnya apapun juga, ya. Tapi kalau kita bereaksi, kita tidak mengenal jeda, kita langsung ya, ibaratnya langsung hantam balik, gitu ya. Nah, itu yang saya suka bilang, hati-hati dengan yang namanya spontaneous right action, tapi majority kita spontaneous wrong action. Kenapa? Karena biasanya ketika kita tidak tarik nafas atau menghargai jeda tadi, pada saat itu cenderung akhirnya kita didominasi oleh yang namanya survival atau reptilian brain kita ya. Berarti kita langsung aja, ada aksi, ada reaksi langsung gitu ya. Tapi ketika kita mau menggunakan yang namanya intellectual brain kita, bagaimana kita merespon situasi, makanya kenapa disebut kemampuan kita untuk merespon, karena kita menghargai sebuah jeda, maka pada saat itu kita bisa memilih opsi cara pandang yang lebih menguatkan hati. Nah, being responsible itu adalah ketika kita mengalami satu hal, mungkin hal-hal yang mungkin nggak enak di hati gitu ya, atau mungkin kejadian yang mungkin nggak ya kurang menyenangkan lah gitu ya Des ya. Nomor satu yang kita lakukan adalah belajar untuk tidak melakukan yang namanya no fault finding atau yang namanya blame game. Ini udah rumusannya nih teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ingat, we need to take ownership dari segala hal. Termasuk juga kadang-kadang kita ada satu di dalam situasi ya Des ya, misalnya tiba-tiba, kok kenapa ya saya sampai nggak punya uang? Kok kenapa ya saya sampai jadi sakit seperti ini? Kok kenapa ya saya sampai disakiti seperti itu ya? Nah, langkah nomor satu adalah bukan mencari kesalahan orang atau situasi tersebut, tapi berusaha untuk bertanggung jawab terhadap situasi itu untuk bilang bahwa saya punya keikhlasan untuk menjadikan kejadian yang tidak enak ini menjadi sebuah pembelajaran bagi saya untuk kedepannya saya nggak mau lakukan lagi gitu. Nah ini makanya kenapa belajar untuk yang namanya tidak melakukan yang namanya fault finding atau blame game. Kenapa kita kalau melakukan blame game bahayanya apa? Karena kalau blame game selalu kita bermain di permainan kedua yaitu adalah justify game, membenarkan diri kita menyalahkan orang lain. Tapi biasanya kalau kita menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita, cuma cenderung biasanya yang komplain pasti kita sendiri gitu. Nah jadi kutukan terakhir daripada permainan blame dan justify selalu ada yang namanya complain game yang selalu mengikutinya. Nah makanya kenapa kalau seandainya kita tidak blaming tapi kita take ownership daripada kejadian tersebut, biasanya kita nggak akan komplain dengan hal tersebut gitu. Karena kita benar-benar punya tanggung jawab terhadap situasi itu. Ya mungkin ini kesalahan saya ya, sebenarnya saya harusnya nggak boleh membiarkan hal ini terjadi tadinya. Tapi ternyata terpaksa ya Des ya. Misalnya atau mungkin Desi pernah mengambil satu langkah yang salah ya kan. Atau misalnya aduh, waktu kemarin saya lagi COVID, kenapa ya saya nggak nabung ya Des, selama ini nggak pernah nabung. Jadi ketika terjadi situasi akhirnya bisa sampai nggak punya tabungan gitu ya, sedangkan kewajibannya tambah, sedangkan situasinya tuh bener-bener kayak situasi yang siapa yang nyangka gitu sampai semua pintu ketutup gitu kan. Nah jadi ketimbang daripada salahin itu, salahin ini gitu ya, kita lebih baik kita take ownership untuk kita pikir ini kita jadikan sebagai sebuah pembelajaran. Kalau harus mati apa boleh buat gitu ya, tapi kalau if it doesn't kill you, will make us stronger. Paham ya teman-teman sekalian ya. Nah, lalu yang ketiga yaitu adalah yang disebut namanya defenselessness, itu lebih kepada bahwa dalam hidup itu kita jangan ngotot gitu ya. Terutama buat teman-teman sekalian, kayak saya juga ingin apa ya namanya mengajak masyarakat untuk punya pola hidup yang sehat gitu ya. Kalau ternyata cara yang saya lakukan dianggap misalnya oh nggak gitu, mestinya gini, nggak gitu gini, ya nggak apa-apa juga ya gitu ya kan, kita kan punya niatan aja yang baik ya. Jadi punya intention, itikat, desire with no attachment. Saya nggak punya pamrih untuk ibaratnya kalau seandainya nggak diterima ya nggak apa-apa juga ya. Misalnya oh nggak gitu Mas Ade, salah tuh, mestinya gini, oh harusnya gini, harusnya gitu, ya udah nggak apa-apa juga ya. Jadi belajar untuk nggak ngotot, belajarnya dari siapa? Belajar sama ikan. Ikan nggak akan ngotot sama orang gitu untuk bilang bahwa dia bisa berenang gitu ya. Gue bisa loh, bener gue bisa. Enggak, lo nggak bisa berenang, nggak bisa. Bener gue bisa berenang gitu ya. Burung nggak akan ngotot dia kepada manusia bilang kalau dia bisa terbang ya gitu. Macan juga nggak ngotot kalau dia bilang dia bisa nerekam gitu ya. Dia bisa lari. Jadi teman-teman sekalian, Desi juga, saya juga,
Kita nggak usah ngotot kalau kita bilang saya ini orang baik loh, saya orang baik loh gitu, ngotot gitu. Saya bener loh, ini bener loh, gerak ini bener loh, yang bener loh saya gitu. Atau bahkan kita mau bilang bahwa saya ini cerdas, saya ini kuat, atau saya ini cantik, atau saya ini apapun juga, nggak usah terlalu ngotot untuk kasih tahu orang ya. Kalau memang kita jalanin aja, itu sudah menjadi konsekuensinya, orang akan melihat yang namanya kebaikan, kebenaran kita, kecerdasan, kekuatan kita, dan sebagainya ya. Paham ya, Des ya? Nah, jadi 3 hal ini menjadi satu hal yang penting kalau kita berbicara yang namanya law of least effort. Nah, dalam hal kebenaran dalam langkah, terutama kayak saya misalnya di dunia binaraga gitu. Kadang-kadang saya ngotot kepengen kasih tahu sama teman-teman, ibaratnya teman-teman tahu gak, ibaratnya kita bisa loh punya badan bagus tanpa harus pakai drugs, harus pakai steroid. Ini saya aja natural loh teman-teman. Ibaratnya saya udah punya badan bagus dari 30 tahun yang lalu, bayangin 30 tahun yang lalu, ibaratnya saya pemuda dari Sleepy, Jakarta Barat, dengan segala kapasitas atau fasilitas yang terbatas, tapi badan saya bisa bagus tanpa apa-apa loh gitu. Bodybuilding is not a rocket science, teman-teman. Kita bisa punya badan bagus hanya dengan tangan kosong, tangan sendiri. Oh, tapi nggak percaya, nggak mungkin ini apa gitu. Ya, teman-teman nanti bisa rewind lagi di tahun itu kira-kira kita punya apa sebenarnya ya. Fasilitas terbatas ini apa, tapi pada saat itu aja badannya udah saya bisa mencapai kualitas badan yang sangat baik. Nah, jadi tidak bisa menyalahkan orang lain ya, kalau seandainya misalnya orang lain nggak percaya atau apa, karena balik lagi itu di luar kuasa kita ya. Nah, jadi sekali lagi kayak saya katakan tadi, kalau seandainya saya benar atau salah, saya yang menabur, maka saya yang akan menuai. Boleh saya cerita, Des? Boleh. Ini cerita yang mungkin Desi ingat zaman dulu, kalau soal urusan siapa menabur dia menuai, itu adalah cerita tentang seekor burung gitu ya. Seekor burung yang tidak percaya diri gitu. Karena dia bilang kayaknya nggak mungkin saya bisa terbang, nggak mungkin gitu. Padahal dia burung gitu ya. Tapi dia merasa dia nggak bisa terbang gitu ya. Nah, jadi karena mungkin dia sudah terpengaruh oleh lingkungannya gitu, jadi akhirnya lo nggak mungkin bisa terbang gitu. Karena mungkin kebanyakan mainnya mungkin burungnya sama kebo atau sama yang lainnya gitu ya. Nah, tapi ada satu kebo yang baik hati, dia bilang sama burung gitu ya. Nggak tahu baiknya apakah ada pamrih atau tidak ya. Lalu dia bilang sama burung, kenapa kamu bersedih? Iya, saya berharap suatu saat seandainya saya bisa terbang gitu, kata burungnya gitu. Emang mau terbang kemana sih? Lalu dia tunjukin di depan situ ada ruko. Rukonya itu ada rukonya 1, 2, 3 gitu. Jadi ada 3 lantai. Dia bilang seandainya gitu, kalau seandainya saya bisa terbang ke ruko itu, seneng banget gitu. Cita-cita saya tercapai deh gitu ya. Kasian ya tuh burungnya gitu. Dia nggak sadar sama potensinya gitu ya. Sehingga harus mendengarkan kebo. Lalu kebo bilang, ya udah gini aja katanya si kebo. Kamu nurut aja nasihat saya, kamu pasti nanti bisa terbang, kata si kebo. Udah tuh burung bilang, emang nasihatnya apa? Ya boleh, tapi kamu mesti bayar dulu. Suruh bayar si burungnya. Jadi dia suruh bayar sama burung, ya kan? Sama si kebo. Kamu bayar, nanti saya kasih ininya. Ya udah akhirnya dia bayar lah. Anggap aja dia bayar berapa gitu ya. Nah, ketika dia bayar, nah terus saya mesti gimana katanya. Udah itu dia bilang, ya udah kamu makan telek saya gitu ya, kotoran saya kamu makan. Kalau kamu makan kotoran saya, maka kamu nanti akan bisa terbang. Apa yang terjadi ketika dia makan? Ternyata dia bisa terbang ke lantai satu. Akhirnya burungnya, loh kok saya bisa terbang ke lantai 1? Setelah dia makan si teleknya si kebo itu, habis itu dia bilang kok saya bisa ya gitu. Kata kebonya bilang, tuh kan apa saya bilang, mau gak kamu ke lantai 2? Oh ya mau, gimana? Bayar lagi gitu, suruh bayar lagi. Nah, ya udah akhirnya bayar lagi. Pas sudah bayar, terus saya mesti gimana nih? Ya udah, berarti saya kasih lagi. Istilahnya porsi telek atau kotoran saya yang berikutnya dia kasih lagi. Akhirnya dimakanlah sama si burung itu, sampai akhirnya burungnya berhasil ke lantai 2. Waduh, seneng lagi. Kejadian berulang lagi kan, betul ya? Terus gimana nih caranya supaya saya biar minimal paling nggak bisa deh ke lantai 3. Dan akhirnya ya udah bayar lagi, dan terakhirnya apa yang terjadi teman-teman sekalian? Ternyata akhirnya burungnya berhasil naik ke lantai paling atas. Wow, hebat. Lihat ini, saya berhasil naik ke lantai atas gitu setelah makan si kotoran si kebo tadi gitu ya. Nah, tapi ketika dia udah sampai di atas, apa yang terjadi, Des? Pelan-pelan dia mulai kunang-kunang dan keleyeng-keleyeng. Kenapa? Karena kebanyakan makan kotoran kebo gitu ya. Dan pada saat itulah saking dia keleyeng-keleyengnya langsung gubrak jatuh ke bawah.
Akhirnya dia meninggal dunia. Meninggal dunia, dia jatuh dari ruko lantai 3 tadi gitu. Nah, apa moral dari cerita ini, teman-teman? Apa Des moral dari cerita ini? Moral dari cerita ini adalah bahwa kalau seandainya kotoran kebo, apa bahasa Inggrisnya, Des? Bullshit. Ya, gitu ya, teman-teman ya. Jadi BS gitu ya. BS atau bullshit tadi gitu. Jadi kalau bullshit can take you to the top katanya. Bisa membuat kamu ke atas. Tapi hanya sifatnya sementara aja. Artinya bullshit can take you to the top, but it won't last long. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kadang-kadang kita bisa korupsi terhadap mengambil hak orang lain, mengambil hak kesehatan kita dengan suntak-suntik misalnya pakai ini apa, atau bahkan ibaratnya mau mencari sehat dengan cara pokoknya beli dari sana dari sini gitu ya. Tapi at the end of the day kita yang harus menanggung yang namanya konsekuensi daripada investasi perilaku kita. Ini berlaku dalam segala hal, termasuk juga korupsi dalam hal kesehatan. Misalnya terus-menerus misalnya mungkin masih merokok, terus-menerus misalnya mabok-mabokan, mungkin terus-menerus menyalahgunakan obat, ya. Termasuk tadi ya, performance enhancement dalam hal doping misalnya, mungkin dalam hal apa juga, termasuk juga ketergantungan obat ya, mungkin misalnya terlalu banyak medikasi yang terlalu berlebihan gitu ya. Nah pada saat itu akhirnya harus hidup. Jadi balik lagi teman-teman sekalian, kayak saya misalnya sebagai seorang yang kenapa nggak mau pakai steroid karena saya cuma inget cerita ini aja gitu. Bagi saya itu is rubbish. Rubbish seolah-olah bisa akan membuat saya dalam tanda kutip saya bisa sukses. Tapi ketika nanti saya harus kenapa-napa dan sakit, terakhirnya terjadi dengan teman-teman saya Binaraga hari ini ya, apakah yang prematur kematian, apakah sekarang yang lagi tergeletak di rumah sakit yang lagi pada minta donatur hari ini gitu ya, karena penyalahgunaan obat gitu ya, dan orang banyak yang udah nggak peduli lagi dengan mereka gitu ya. Ya pada saat itu ibaratnya seolah-olah teman-temannya banyak dan sebagainya. Menurut saya itu alasan kenapa saya memutuskan untuk memilih jalan menjadi seorang natural bodybuilding. Apakah saya harus ngotot untuk bilang kehebatan daripada natural itu adalah kita bisa sehat ini apa? Nggak ada kebutuhannya ya, karena balik lagi semuanya saya yang harus tanggung juga ya. Saya yang harus tanggung dengan latihan keras, badannya kok nggak jadi-jadi gitu ya. Sedangkan orang lain kok jadinya cepat sekali gitu. Teman-teman kadang-kadang suka nggak pernah berpikir ya, orang seperti saya misalnya natural bodybuilder, ada juga Ricky Samsuri, ada Bobby Ida, ada Hence Poyo, ada lagi Dian Bagol, ada lagi Komara Ditayana dan sebagainya, teman-teman yang latihannya keras tiap hari dia latihan itu semua gitu. Tapi anak-anak baru zaman sekarang baru 3 tahun terakhir, 2 tahun terakhir ini taunya kemajuannya begitu pesatnya luar biasa, mengalahkan mungkin si senior-senior itu. Oh ya kenapa? Karena mereka udah tua katanya, kan gitu kan jawabannya, sederhana kan. Tapi jawabannya balik lagi gitu. Sebenarnya Bobby juga masih muda kan, betul ya? Iya, masih. Dan latihannya juga keras kan ini apa. Tapi kok Bobby tidak bisa punya kemajuan sepesat daripada anak-anak baru lainnya gitu. Nah jawabannya ya mungkin ya balik lagi, karena memutuskan untuk istilahnya kalau secara alami terpaksa harus punya progresnya yang memang harus sesuai dengan badannya secara kealamiannya. Jadi progresnya akan bertahap pelan, tapi akan terus bertahan lama. Tapi ketika terjadi progres orang yang begitu cepat tingginya naiknya, sama seperti fluktuasi kayak lonjakan gula darah, betul ya? Begitu gula darahnya naiknya tinggi sekali, berarti pas pada saat terjun, pada saat itulah terjadi yang namanya keinginan untuk mau makan lagi yang meningkat. Nah, sama juga ketika terjadi kenaikan yang luar biasa, pada saat dimana nggak pakai barang, terjadi penurunan yang juga luar biasa. Tapi pada saat dimana terjadi kenaikan yang standar, pelan-pelan bertahap, kalaupun misalnya dia nggak latihan lagi atau apa, dia pun juga bertahap. Tapi kalau seandainya naiknya tiba-tiba seperti ini, biasanya begitu nggak pakai barang atau terjadi permasalahan dengan kesehatannya, pada saat itu penurunannya drastis. Akhirnya terjadi yang namanya the incredible shrinking man tadi gitu ya. Loh, dulu kok begini, kok sekarang badannya menjadi begini gitu ya. Jadi ada bumi dan langit, pagi dan malam gitu ya, siang dan malam gitu ya. Tapi poinnya balik lagi seperti saya katakan tadi, nggak perlu ngotot untuk membenarkan kalau
jalan yang sehat adalah jalan terbaik. Karena ada istilah yang mengatakan apa, Des? Tidak ada orang yang kaya ngotot kepada orang yang miskin, betapa nikmatnya punya duit banyak. Jadi tidak ada orang yang sehat, kaya akan sehat. Ngotot kepada orang yang miskin akan sehat, betapa nikmatnya punya kualitas kesehatan yang baik ya. Karena kembali lagi, sehat bukan tujuan, tapi sehat sebuah syarat yang harus dipenuhi. Semakin kita memenuhi syarat, semakin kita lebih bermanfaat ya, gitu ya. Maunya itu aja kalau saya lebih kepada, karena kalau seandainya saya harus meracuni diri saya, kebermanfaatan saya juga semakin berkurang. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, jadi kita nggak perlu ngotot untuk mendapatkan pengakuan gitu ya, karena balik lagi kalau kita berbicara yang namanya kebutuhan itu, apa yang kita lakukan itu garis tipis namanya antara yang namanya signifikansi dan kontribusi. Artinya apa, Des? Artinya kalau signifikansi adalah apa kata orang. Kalau kontribusi adalah apa kata diri kita sendiri. Jadi kontribusi terhadap diri kita sendiri bukannya kita melakukan sesuatu karena kita pertimbangkan apa kata orang. Biasanya cenderung kalau kita berkontribusi baik pada diri sendiri, cenderung biasanya signifikansi akan mengikuti nggak? Ketika orang bilang juga, oh iya ya, apa yang dilakukan oleh si Aderai atau teman-temannya dengan cara yang baik dan benar, ternyata memotivasi mereka, itu satu hal yang kita syukuri, gitu ya. Tapi kalaupun itu juga nggak apa-apa ya. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang anak-anak natural, si Dayu misalnya di Kalimantan Selatan yang kadang-kadang sering berkeluh kesah sama saya, kadang-kadang curhat ya, ini latihan udah sangat keras, ini apa gitu ya. Tapi ingat Dayu, sekali lagi, balik lagi, siapa menabur dia menuai. Justru yang terjadi, Dayu punya satu kehebatan yang daripada kita being natural tuh apa tuh kalau Dayu tahu? Yaitu adalah bahwa mungkin secara fisikalitas kita mungkin tidak akan lebih seolah-olah gitu lebih optimal daripada itu, terlepas daripada ini race-nya bukan sprint ya, masalahnya maraton gitu, nanti makin tua makin terlihat kebermanfaatannya. Tapi kalau kita berbicara secara mentalitas tuh kita kuatnya luar biasa ya. Justru itu yang mengajarkan, makanya kenapa ada kuliah malam minggu ini ya, Des ya. Iya, mind over muscle itu adalah bahwa bodybuilding benar-benar save our life, teman-teman sekalian. Kenapa? Karena ada istilah yang mengatakan bodybuilding is important for nation building. Mens sana in corpore sano, tubuh yang sehat itu perilakunya baik sehat. Jadi ketika teman-teman mengadopsi binaraga seperti apa adanya, teman-teman atur pola makan ini apa, dalam memotivasi diri sendiri aja teman-teman jago, teman-teman bisa motivasi orang lain. Dengan cara apa? Bukan dengan cara gembar-gembor ngotot ngajarin orang, tapi cukup dengan cara bercerita perjalanan hidup teman-teman aja. Betapa beratnya kan sebenarnya, yang paling berat itu bukan motivasi orang lain, paling berat motivasi diri sendiri. Nah, dengan menjadi seorang natural bodybuilder, teman-teman nanti bisa ngerasain yang namanya udah latihan keras, kok majunya pelan. Udah dietnya ketat, taunya tiba-tiba udah tambah kering, tapi badannya tambah tipis. Giliran badannya mau tebal, tapi taunya basah gitu ya. Atau apalagi yang lainnya gitu. Orang lain kok kemajuannya bisa secepat itu, kok kita butuh waktu yang bertahun-tahun. Tapi itu yang akan memperkuat yang namanya mentalitas kita ya. Jadi teman-teman jangan kecil hati ya gitu ya. Jadi kalau tidak dipercaya jangan dipaksain, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa ya. Karena apa? Karena ingat sekali lagi, kalau badan kita adalah akumulasi daripada apa yang kita konsumsikan. Kalau kepala kita, kepala teman-teman beranggapan bahwa nggak mungkin kalau nggak on drugs, kalau nggak pakai drugs, nggak pakai steroids, nggak bakal bisa badannya bagus. Itu adalah karena data dan informasi yang ada di kepala orang tersebut. Jadi kita nggak bisa paksakan, ya. Jadi jangan ribut sekali lagi teman-teman soal ibaratnya kita ngotot bilang bahwa langkah being natural itu adalah yang baik atau kita butuh pengakuan dan sebagainya. Nggak ada kebutuhan itu ya teman-teman ya. Nah jadi saya kembali lagi ke dalam hal bicara ketika kita bersahabat dengan yang namanya kebijaksanaan ya teman-teman sekalian. Bijaksana bukan cuma sama dirinya tapi juga bijaksana sama orang lain. Maka pada saat itu biasanya akan yang menjadi ganjarannya itu adalah biasanya umurnya otomatis, badan kita lebih kuat, umurnya otomatis jadi lebih panjang. Itu yang terjadi dengan, kalau misalnya zaman dulu orang pernah bilang katanya
ada masanya di mana katanya manusia, ini ngomongin mitologi ya, betul ya, Des ya. Katanya zaman dulu ada orang hidupnya 1000 tahun gitu. Manusia bisa hidup 1000 tahun. Katanya, itu juga nggak penting. Tapi saya cuma mau kasih nanti poin yang namanya moral dari cerita ini gitu ya. Jadi dulu orang kenapa bisa hidup 1000 tahun, Des, katanya. Jadi katanya karena lebih dari 75% ya masyarakatnya pada saat itu. Jadi membayangkan masyarakat di dunia misalnya ada 6 miliar gitu ya. Misalnya gitu, ini contoh aja. Nah, jadi lebih dari 75% daripada 6 miliar tersebut itu adalah dihuni atau dipenuhi oleh orang-orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain. Sehingga pada saat itu tidak terjadi yang namanya mentalitas konflik, mentalitas versus, focusing on what's wrong in our world gitu ya. Tapi pada saat itu ketika lebih banyak mentalitasnya non-konflik, non-versus, mentalitas damai yang lebih dikedepankan, mentalitas pertemanan hati, maka pada saat itu kemampuan hidup manusianya menjadi 1000 tahun. Tapi puluhan tahun kemudian, atau mungkin ratusan tahun kemudian, ketika orang yang bijaksana semakin sedikit, tinggal 50%, maka konsekuensinya akhirnya manusianya hanya bisa hidup 500 tahun. Menurun lagi ketika orang yang bijaksananya tinggal 25%, kemampuan hidup manusianya tinggal 250 tahun. Dan ketika menurun lagi orang yang bijaksana terhadap dirinya dan orang lain hanya tinggal 1%, maka akhirnya terjadi kemampuan hidup manusianya tinggal 100 tahun. Nah, hari ini usia harapan hidup masyarakatnya berapa tahun, Des? 60 tahun. Mungkin cuma 60 atau mungkin 70 tahun gitu ya. Jadi di bawah ini juga berarti betapa kita ini di dunia ini dipenuhi dengan orang-orang yang tidak bijaksana terhadap dirinya dan orang lain ya gitu ya. Tapi pelan-pelan nanti akan bertambah lagi yang bijaksana, makin naik lagi ya. Kalau udah sampai terlalu turun banget ya pasti kan selalu akan bounce back, naik lagi, makin lama naik lagi, makin lama naik lagi. Nanti otomatis kemampuan usia harapan hidupnya kita juga semakin meningkat. Jadi di sini sebenarnya tadi hanya cuma bercerita. Ini cerita tentang mitologi gitu. Ada yang namanya cycle of yugas gitu ya. Kalau ini yang disebut dengan namanya Sat Yugas, ini yang namanya disebut dengan namanya Dwarpa Yugas, ini yang disebut namanya Treta Yugas, dan ini yang disebut namanya Kala Yugas atau Kali Yugas, atau yang disebut dengan namanya zaman Edan. Zaman kegelapan di mana orang yang brengsek lebih banyak daripada, bukan brengsek terhadap orang lain saja, tapi terhadap dirinya sendiri gitu ya, gitu. Nah, itu lebih banyak. Nah, pada saat itu kemampuan hidupnya kita sebagai manusianya juga berkurang. Nah, jadi sekali lagi teman-teman sekalian, kalau berbicara warisan daripada masyarakat di Indonesia itu sebenarnya ada satu perilaku yang sesungguhnya mendekatkan kita pada yang namanya pertemanan hati atau kesehatan. Itu yang disebut namanya sebuah keikhlasan. Ketika kita punya power of ikhlas atau sebuah keikhlasan itu, sebenarnya kita mengaktifasi yang namanya mode daripada yang namanya relax respon di tubuh kita. Aktivasinya terjadi yang namanya rest and digest atau yang dikenal dengan yang namanya feed and breathing ya. Nah, di situ terjadi yang namanya recovery, penyembuhan, terjadi yang namanya healing, terjadi yang namanya rehabilitasi. Kitanya jadi lebih kuat, kitanya jadi lebih cepat, kitanya jadi lebih baik, apakah secara performa, apakah secara penampilan, terjadi pertumbuhan ya. Terjadi pencernaan yang baik, betul ya? Betul. Nah, membayangkan kalau ini semua dijadikan sebagai pandu dalam hidup kita, karena balik lagi kalau kita berbicara arsitek sistem kekebalan tubuh kita, yang namanya sistem syaraf menjadi pandunya, ya kan, menjadi komando senternya. Makanya kenapa teman-teman menyenangkan kalau kita mengadopsi yang namanya keikhlasan sebagai bagian daripada budaya kita yang juga menjadi prinsip hidup kita. Ketika kita tidak ikhlas terhadap ketidakpastian akan masa depan, maka yang terjadi adalah ketakutan. Tapi ketika kita ikhlas, akhirnya menjadi sebuah petualangan. Nah, pada saat itu badannya menjadi lebih kuat. Ketika kita tidak ikhlas terhadap orang yang berbuat salah kepada kita, akhirnya terjadi yang namanya dendam, benci, kemarahan ya. Tapi ketika kita punya keikhlasan, yang terjadi adalah pemaafan. Ketika kita tidak ikhlas terhadap orang yang berbuat lebih baik dari kita, akhirnya terjadi yang namanya jealousy atau kecemburuan. Tapi ketika kita ikhlas, akhirnya menjadi motivasi. Ketika kita tidak ikhlas terhadap, ketika kita tidak mendapatkan apresiasi sebagaimana mestinya gitu ya. Nah, kita kadang-kadang marah, kita kesal, tapi kalau kita punya keikhlasan, terjadi yang namanya kesabaran. Ketika kita tidak ikhlas akan sebuah kegagalan atau sebuah kekalahan, maka yang terjadi adalah penyesalan. Tapi ketika kita ikhlas, yang terjadi adalah
pembelajaran. Dan terakhir, ketika kita tidak ikhlas terhadap yang namanya sebuah perbedaan, maka yang terjadi diskriminasi. Tapi ketika kita ikhlas, yang terjadi adalah sebuah toleransi. Paham ya teman-teman sekalian? Jadi sekali lagi, teman-teman sekalian, budaya untuk berteman dengan yang namanya pertemanan, bersahabat dengan pertemanan hati, itu sebenarnya yang mendekatkan kita pada sehat. Mentalitas konflik atau mentalitas versus kebalikannya mendekatkan kita pada perlawanan hati, maka aktivasinya adalah fight or flight. Dan pada saat itu badan berproteksi, mengharapkan imunitas tidak akan terjadi, otomatis lama-lama kan tuh, apalagi kalau stresnya secara emosional, mengadopsi ketakutan dan kecemasan gitu, atau hidup dengan perasaan bersalah atau menyesal ya. Makanya akhirnya terjadi pelemahan hati dan terjadinya akhirnya sakit sebagai konsekuensinya. Jadi sekali lagi teman-teman, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati dengan cara tidak ngotot. Demikian teman-teman, semoga bermanfaat. Selamat bermalam minggu. Dadah.